Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Mapel Administrasi Pajak. Untuk pertemuan kali ini, kita akan review lagi materi kemarin tentang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, minggu kemarin ada beberapa siswa yang menanyakan terkait PTKP karena belum terlalu jelas mungkin untuk materinya. Di sini Ibu akan ulang lagi tentang PTKP. Oke, jadi untuk penghasilan tidak kena pajak, kenapa sih kok harus ada PTKP? Karena PTKP itu merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Pembebasan ini didasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, maka wajib pajak harus membayar PPh. Ada yang tahu berapa ambang batas PTKP selama 1 tahun? Ya, ambang batasnya adalah 1 tahunnya 54 juta rupiah. Jadi kalau yang 1 tahun kalian sudah bisa menerima penghasilan totalnya di atas 54 juta, otomatis kalian akan dikenakan pajak. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, next. Tarif PTKP terbaru. Untuk tarif PTKP terbaru, yaitu dari tahun 2016 yang disepakati bersama dan sampai sekarang masih dipakai. Untuk besaran PTKP wajib pajak orang pribadi sejumlah 54 juta rupiah. Kemudian apabila wajib pajak sudah menikah, maka ditambah PTKP-nya sebesar 4.500.000. Dan apabila PTKP istri yang pendapatannya digabung dengan suami, ini ada catatan ya, yang pendapatannya digabung dengan suami sebanyak ditambah lagi 54 juta rupiah. Kemudian tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah atau semenda dalam satu garis lurus keturunan vertikal atau anak angkat. Anak angkat juga dibolehkan menjadi tanggungan sejumlah 4.500.000 per tanggungan. Jadi kalau ada 3 tanggungan, otomatis 4.500.000 dikali 3. Oke, bisa dipahami. Kemudian next. Oke, apa itu sedarah atau semenda? Contoh keluarga sedarah yang dimaksud dalam poin 4 adalah orang tua kandung. Sedarah itu berarti yang dia punya hubungan darah, yaitu orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Sementara yang disebut dengan keluarga semenda itu adalah mertua, itu berarti orang tua dari suami atau istri kita, kemudian anak tiri, dan ipar. Nah, orang tua, ini ada catatan lagi, orang tua yang diperbolehkan untuk menjadi tanggungan juga adalah orang tua yang diketahui tidak memperoleh penghasilan. Bu, apa ada orang tua yang memperoleh penghasilan? Ada, misalkan orang tua kalian itu mempunyai penghasilan berupa dana pensiun ketika orang tua kalian itu adalah seorang pegawai negeri sipil. Kan setiap bulannya mendapatkan dana pensiun. Artinya setiap bulan orang tua tersebut memperoleh penghasilan. Nah, orang tua tersebut tidak boleh dijadikan tanggungan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kemudian kita coba kembali lagi ke slide sebelumnya tentang ya, yang dijadikan tambahan itu adalah dalam satu garis keturunan vertikal. Oke, sekarang Ibu jelaskan apa itu maksudnya keturunan vertikal. Jadi, vertikal itu kan atas ke bawah. Oke, ini adalah keturunan vertikal. Kalian posisinya di sini. Nah, vertikal ke atas itu kan di atas kalian. Di atas kalian itu siapa? Adalah orang tua kalian. Oke, kemudian di bawah kalian, ini yang juga dibolehkan, contohnya adalah anak. Di bawah kalian persis adalah anak kandung atau oke, paham? Ini yang vertikal di bawah kalian. Nah, ini yang boleh dijadikan sebagai tambahan kewajiban.
atau tambahan tanggungan. Oke, selanjutnya yang tidak diperbolehkan itu adalah yang garis horizontal. Apa itu garis horizontal? Itu adalah garis yang mendatar. Contoh, posisi kalian di sini, kemudian ada di sebelah kanan kalian, itu adalah kakak kandung. Kemudian di samping kiri kalian atau di bawahnya kalian berarti itu contohnya adalah adik kandung. Nah, yang horizontal ini adalah yang tidak diperbolehkan untuk menjadi tambahan tanggungan. Jadi yang diperbolehkan adalah yang garisnya vertikal, sedangkan yang garisnya horizontal tidak diperbolehkan menjadi tanggungan. Maka yang dibolehkan untuk menjadi tanggungan itu adalah orang tua kandung, saudara kandung berarti tidak boleh, dan anak. Kemudian untuk semenda yang dibolehkan adalah mertua, kemudian anak tiri. Ipar itu apa? Ipar kan kakak atau adik dari suami atau istri kan, maka dia juga tidak dibolehkan menjadi tanggungan. Dan tambahan lagi, Ibu ingatkan bahwa orang tua yang diperbolehkan menjadi tanggungan adalah orang tua yang diketahui tidak memperoleh penghasilan. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke, itu untuk keluarga sedarah atau semenda. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan kenapa sih kok PTKP berubah-ubah. Dengan adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 ini, maka secara hitungan matematis sudah pasti menyebabkan pendapatan negara dari wajib pajak orang pribadi akan turun. Kenapa? Yang tadinya penghasilan setahun 36 juta itu akan turun ya. Yang tadinya dalam setahun ketika penghasilannya 36 juta itu dibolehkan untuk membayar pajak. Nah, ketika tahun 2016 ini yang 36 juta tidak akan membayar pajak. Karena apa? Karena dia masih di bawah 54 juta. Oke, namun diharapkan dengan adanya kenaikan tarif ini dapat mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Oke, karena 36 juta setahun itu tergolong untuk zaman sekarang, untuk memenuhi kebutuhan saja mungkin kurang untuk mencukupi semuanya, sehingga kita naikkan PTKP-nya agar tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan di keluarga masing-masing dan meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk melapor SPT PPh sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya. Oke, itu kenapa sih kok PTKP harus berubah-ubah? Karena pemerintah harus melihat bagaimana kondisi keuangan masing-masing rumah tangga. Apakah kondisi, apalagi perekonomian di Indonesia, apakah perekonomian di Indonesia sedang baik atau sedang buruk? Kalau sedang buruk, ya pasti PTKP-nya akan dinaikkan karena agar tidak banyak orang, tidak banyak masyarakat yang terbebani untuk membayar pajak. Padahal kebutuhan pribadinya juga banyak. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Next. Oke, yang kemarin ditanya-tanyakan tentang istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Dalam pasal 8 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 dijelaskan bahwa penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak. Pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Maka kita bisa simpulkan bahwa sistem pengenaan pajak di Indonesia itu menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi tidak terpisah-pisah dan kewajiban NPWP dipegang atas nama suami. Tapi nanti akan ada penjelasan lain tentang NPWP yang antara NPWP suami atau istri. Oke, jadi ini kenapa sih kok ada ketentuan PTKP-nya istri digabung dengan PTKP-nya suami, karena memang ada ketentuan di Undang-Undang Pajak bahwa sistem pengenaan pajak di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Oke ya, bisa dipahami? Kita next. Nah,
Di sini Ibu ada sebuah ilustrasi bagaimana ketika NPWP suami dan istri itu terpisah. Suami atas nama Mukidi, mohon maaf banyak suara-suara ya. Suami atas nama Mukidi, dia seorang karyawan swasta, penghasilan brutonya berarti penghasilan yang belum dikurangi dengan PTKP. Kemudian penghasilan netonya 100 juta, ini berarti penghasilan yang sudah bersihnya. Kemudian PPh pasal 21 yang dipotong. Ini setelah kita hitung-hitung, ternyata PPh yang dipotong selama 1 tahun 1.625.000. Kemudian istrinya bernama Susi, pekerjaannya PNS. Nah, penghasilan brutonya 95 juta, penghasilan netonya 80 juta rupiah. Maka PPh pasal 21 yang dipotong 1.300.000. Nah, ini yang akan terjadi ketika mereka punya 2 NPWP yang berbeda. Oke. Penghasilan neto suami tadi 100 juta, si istri 80 juta, ketika digabung 180 juta. Nah, PTKP-nya kita gabung karena mereka penghasilan netonya gabungan. PTKP-nya KI 2 sehingga berarti 54 juta ditambah 54 juta ditambah 4.500.000 untuk menikah dan 9 juta untuk 2 tanggungan. Maka totalnya 121.500.000. Penghasilan kena pajaknya 58 juta rupiah. Dari mana? Penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Oke, maka perhitungan PPh-nya 5% yang 2 lapis itu kalian pasti sudah tahu, sehingga ketemu jumlah pajak gabungannya. Nah, ketika sudah menjadi PPh gabungan, kita pisah antara PPh yang harus ditanggung suami dan PPh yang harus ditanggung istri. Kenapa kok dipisah, Bu? Karena mereka punya 2 NPWP, maka mereka harus membayar masing-masing. Paham ya? Maka kita harus pisah dulu dengan cara PPh gabungannya 3.775 dikali penghasilan neto suami 100 juta dibagi penghasilan neto gabungan 180 juta. Ketemunya si suami harus bayar 2 juta setahun. Nah, istri juga sama seperti tadi, ketemunya dalam 1 tahun harus bayar 1.600.000. Padahal tadi di depan diketahui bahwa PTKP PPh yang sudah dipotong masing-masing, si suami sudah 1.625.000, si istri 1.300.000. Maka mereka masih ada kekurangan pajak atau kurang bayar pajak. Karena apa? Di sini diketahui bahwa suami totalnya 2.097.000, si istri 1.600.000. Maka suami kurang 472, si istrinya kurang 377.000 rupiah. Oke, jadi malah ada kurang bayar pajak. Jadi mereka berdua harus nambahin bayar pajak. Ini ketika NPWP ya, ini ketika NPWP terpisah. Mereka harus memisahkan si PPh-nya. Pertama digabung dulu, kemudian selanjutnya dipisah. Paham? Oke, next. Nah, bagaimana kalau gabung? Nah, ketika gabung, ini harus kalian pahami. Ketika NPWP-nya 1, maka perhitungannya menjadi seperti ini. Si penghasilan neto suami kan tadi 100 juta. Kemudian, nah PTKP-nya, bedanya di sini. PTKP yang dihitung versi semua suami itu adalah PTKP K2. Artinya dia menikah dan punya 2 tanggungan. Loh, I-nya kemana? I-nya ada di istri. Jadi istri ngitung sendiri. Bisa dipahami nggak? Berarti PTKP-nya si suami 54 juta ditambah 4.500.000 itu menikah, kemudian ditambah 9 juta itu adalah tanggungannya. Ini punya suaminya yang dilaporkan di SPT.
Jadi perhitungannya seperti ini. 100 juta dikurangi totalnya ya 67 juta 500, bener nggak? 54 ditambah 4,5. Oke, betul ya. Kemudian maka ketemu penghasilan kena pajaknya 100 juta dikurangi 67.500, ketemunya adalah 32.500.000. Oke, kemudian pajak penghasilannya berarti hanya satu lapis, berarti hanya 5% dikali 32.500. Hasilnya benar nggak? Coba kita hitung. 0,05 dikali 32.500.000. Oke, 1.625.000 rupiah. Nah, PPh yang telah dipotong oleh perusahaannya si suami sebesar itu juga 1.625.000 rupiah, maka dia tidak punya kekurangan bayar, artinya nol, artinya PPh-nya sudah lunas semua. Nah, kemudian sekarang kita tinggal ke istri. Istri itu penghasilan netonya tadi diketahui 80 juta ya. Penghasilan istri ya 80 juta dikurangi dengan PTKP-nya. Nah, PTKP-nya istri ini masuk ke perhitungannya istri sendiri. Paham? Sama dengan berapa? 80 juta dikurangi 54 juta. 26 juta. 26 juta rupiah. Oke, maka PPh-nya 5% dikali 26 juta. Kali 0,05. Nah, dengan 1.300.000 rupiah. Oke, ini adalah perhitungannya si istri. Jadi untuk PTKP-nya sebenarnya tetap untuk PTKP-nya total perhitungannya itu KI 2. Oke, ganti aja. Oke, PTKP-nya sebenarnya adalah KI 2. Artinya dia telah menikah, kemudian istrinya juga bekerja dan punya 2 tanggungan. Cuma PTKP-nya terpisah antara perhitungannya si suami dengan istri. Kalau tadi kan digabung langsung, tapi di PPh terutangnya baru dipisah. Nah, kalau ini dari awal perhitungan PTKP-nya itu sudah dipisah. Jadi PTKP-nya si suami, dia hanya menghitung punya dirinya dan tanggungan. Tanggungan otomatis ke suami ya, atau ke kepala keluarga. Nah, istrinya dia hanya menanggung PTKP WP atau wajib pajak yang 54 juta rupiah. Otomatis ketika satu keluarga punya satu NPWP itu lebih memudahkan si suami istri tersebut dalam melunasi PPh terutangnya. Karena apa? Karena biasanya mereka sudah dibayarkan di kantor. Ini contohnya PPh yang telah dipotong itu artinya sudah dibayarkan oleh perusahaannya masing-masing. Jadi dia tidak punya utang pajak, sudah pas yang dihitung di perusahaan. Kalau tadi ketika NPWP-nya pisah, itu akhirnya malah akan ada kekurangan membayar pajak. Kalau ini sudah nol semua, sudah tidak ada kekurangan membayar pajak. Oke, paham? Itu tentang NPWP gabung dengan NPWP pisah. Menurut kalian lebih mending mana? NPWP-nya dalam satu keluarga itu gabung atau dalam satu keluarga pisah? Silahkan kalian analisis sendiri. Oke, kemudian ada keterangan sedikit. Ini Ibu jelaskan, istri yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja atau usaha. PTKP untuk yang bekerja, PTKP untuk istri yang bekerja pada satu pemberi kerja. Dia hanya punya satu pekerjaan. Dan kalau satu pemberi kerja artinya kan dia menjadi karyawan ya. Karyawan. Oke.
Ketika dia menjadi karyawan, contohnya PNS, di mana oleh kantornya itu pasti kalau dia seorang PNS atau dia seorang karyawan, biasanya pihak kantor itu punya staf sendiri yang tugasnya itu ngurusi pemotongan pajak para karyawannya. PTKP untuk istri yang bekerja pada satu pemberi kerja tidak digabung dengan suami. PTKP loh ya. Oke. Yang digabung dengan PTKP suami hanya istri yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja atau istri memiliki usaha. Jadi kalau istrinya seorang karyawan, PTKP-nya si istri misal sendiri 54 juta itu. Nah, si suami PTKP-nya itu hanya wajib pajak, menikah, dan tanggungan. Tapi kalau istrinya itu bekerja lebih dari satu, kalau istrinya lebih tepatnya ketika istri itu memiliki usaha. Artinya penghasilannya itu tidak tetap, dia punya usaha sendiri di rumah. Nah, baru deh digabung si penghasilannya istri, ditemplokin ke penghasilannya suami. Nah, PTKP-nya itu baru digabung. Paham ya untuk PTKP? Nah, kita coba ke penjelasan contoh soal. Oke. Langsung ke bawah. Ya. Oke, latihan soal PTKP kemarin. Kita coba kerjakan di sini. Upin seorang karyawan BUMN. Penghasilan brutonya 12.500.000. Ini kita nggak ngitung penghasilan bruto, jadi abaikan. Upin menikah dengan Mei yang berstatus ibu rumah tangga dan telah memiliki 2 orang anak serta tanggungan ibu kandung yang merupakan pensiunan PNS. Maka berapa PTKP-nya? Oke, PTKP Upin. Berarti berapa? Yang pertama adalah wajib pajak, yaitu 54 juta rupiah. Kemudian ada menikah, yaitu 4.500.000 rupiah. Kemudian tanggungan. Tidak ada istri bekerja ya, tidak ada 54 juta tambahan karena istrinya itu ibu rumah tangga. Nah, anaknya ada 2. Kemudian ibu kandung juga menjadi tanggungan, tapi ternyata pensiunan PNS. Oke. Anak itu vertikal ke bawah, ibu itu vertikal ke atas. Mereka sama-sama boleh menjadi tanggungan, tetapi di sini ibu kandungnya ternyata pensiunan PNS, maka tidak dibolehkan menjadi tanggungan. Maka tanggungannya itu hanya 2 anak, berarti 9 juta rupiah. Maka statusnya adalah K2. Paham? Oke, ada yang benar atau salah? Nomor 1, kalian jawabannya. Oke, next kita ke nomor 2. Ijat seorang karyawan swasta. Penghasilan brutonya sekian. Nah, Ijat menikah dengan Kak Ros. Kak Ros itu seorang guru PNS. Suaminya juga karyawan, mereka memiliki 1 anak kandung dan tanggungan ibu kandung Kak Ros yang merupakan ibu rumah tangga. Oke, jadi PTKP Ijat yang pertama adalah wajib pajak ya. Wajib pajak 54 juta. Oke, sekarang istrinya bagaimana? Menikah jelas ya. Menikah 4.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya adalah istri. Dia tuh istrinya bekerja loh. Kita ibaratkan di sini, kita asumsikan NPWP-nya mereka gabung ya. NPWP, 1 NPWP. Oke. Maka yang menjadi PTKP-nya Ijat itu wajib pajak, menikah, dan tanggungan. Karena istrinya Ijat itu adalah PNS, maka sudah dihitung sendiri oleh kantor di SMA 99 Purwokerto. Tanggungannya berapa? 1 anak kandung, berarti vertikal ke bawah. Ibu kandung
Kak Ros, berarti mertua, boleh ya mertua yang merupakan ibu rumah tangga, berarti boleh menjadi tanggungan. Maka tanggungannya 2 sampai dengan 9 juta rupiah. Jadi PTKP-nya Ijat statusnya adalah K2. Kemudian kita sertakan PTKP Kak Ros. PTKP Kak Ros berarti TK 0. Kenapa? Karena dia hanya mengurangkan PTKP wajib pajak sebesar 54 juta rupiah. Paham? Oke, nomor 3. Boleh langsung sambil ditulis di buku kalian masing-masing. Nomor 3. Nusa, guru. Istrinya ibu rumah tangga, memiliki 2 orang anak kandung. Oke. PTKP Nusa. Yang pertama pasti wajib pajak 54 juta. Kemudian menikah ya. Menikah 4.500.000. Kemudian istrinya ibu rumah tangga, jadi aman, kita nggak perlu memisahkan PTKP. Kemudian memiliki 2 orang anak kandung, otomatis tanggungannya 2. Serta menanggung biaya sekolah 1 orang anak dari kakak Nusa, artinya keponakan. Apakah keponakan itu garis keturunan vertikal ke bawah atau ke atas? Tidak ya, karena itu dari saudara, berarti horizontal. Maka tanggungannya 2 anak kandung. Maka PTKP Nusa statusnya adalah K2. Paham? Oke, selanjutnya nomor 4. Rara ini perempuan loh. Rara seorang karyawan swasta dengan gaji per bulan. Rara telah menikah, suaminya seorang pegawai BUMN. Serta memiliki tanggungan biaya hidup adik Rara yang masih kuliah. Adik itu horizontal atau vertikal? Adik itu horizontal, maka dia tidak boleh menjadi tanggungan. PTKP Rara, ingat dia itu perempuan atau istri. Jadi kalau PTKP istri, dia hanya menanggung wajib pajak, yaitu 54 juta rupiah. Nah kalau ditanya, maka berapa PTKP-nya suami? Tidak diketahui namanya ya, suami Rara berarti. PTKP suami Rara, bagaimana PTKP-nya? Berarti wajib pajak 54 juta. Kemudian ditambah menikahnya 4.500.000. Kemudian anaknya berapa ini? Tanggungannya adiknya enggak ya, karena dia keponakan, berarti tanggungannya 3, berarti berapa? 9 juta. 4.500.000 dikali 3. 13.500.000. Oke, maka si Rara statusnya adalah TK 0. PTKP suami Rara statusnya adalah K3. Paham ya? Oke, next nomor 5. Oh, nomor 5 ini adalah analisis kalian masing-masing. Nanti ketika kita tatap muka, Ibu akan coba baca satu persatu bagaimana analisis kalian tentang PTKP di keluarga masing-masing. Namanya boleh disamakan, terserah. Kalau yang mau namanya aneh-aneh juga silahkan. Kita bebaskan saja jiwa liar kita. Oke, itu tentang PTKP dan tentang perhitungannya. Semoga bisa dipahami. Dan Ibu cukupkan sekian untuk penjelasannya. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan nanti kita diskusi bersama, entah itu di grup WA atau ketika tatap muka di sekolah. Sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat penjelasan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.